Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalis, sadaqatun jariyah aw 'ilman nafi'an aw waladun salih. Shadaqallahul 'azim wa sadaqun nabiyul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh alam. Atas berkat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya lah kita masih dapat merasakan begitu luar biasanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di majelis ilmu ini, dalam rangka menjalin ukhuwah karenanya, untuk senantiasa menjalankan perintahnya, untuk tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Tak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada sang uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, penyempurna akhlaknya manusia, best of the best man, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya dan menjalankan sunnah-sunnahnya, kita bisa mendapat persaksian beliau di yaumil akhir kelak bahwa kita adalah umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap manusia yang bernyawa tentulah akan merasakan yang namanya kematian. Maut tidak bisa kita majukan ataupun kita mundurkan waktunya. Pangkat dan jabatan yang kita agungkan, kekayaan yang kita banggakan, dan segala nikmat dunia pada hakikatnya akan kita tinggalkan. Karena amal kitalah yang akan kita bawa ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan di awal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalis, shadaqatun jariyah aw 'ilman nafi'an aw waladun salih." Apabila anak cucu Adam itu meninggal, mati, maka terputus dan berhentilah segala amalnya kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah atau sedekah jariyah, sedekah yang kebermanfaatannya terus mengalir. Aw 'ilman nafi'an atau ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir adalah waladun shalih atau doa anak yang shalih yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya itulah amalan yang tidak akan terputus pahalanya ketika kita sudah meninggal dunia. Apa? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah atau sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah sesuatu yang kita sedekahkan dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kebermanfaatannya itu masih dapat dirasakan oleh orang banyak meskipun kita sudah wafat. Kita yang menyedekahkan itu sudah wafat. Apa contohnya? Misalnya ketika kita menyedekahkan barang-barang yang memiliki nilai ibadah, kita menyedekahkan Al-Quran, kita menyedekahkan sajadah, kita menyedekahkan buku-buku bacaan. Ketika Al-Quran itu terus dibaca oleh orang yang kita sedekahi, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang menyedekahkannya meskipun kita sudah wafat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi contohnya? Misalnya ketika kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Apabila masjid itu terus-terusan dipakai untuk beribadah, maka selama itu pula lah pahalanya akan mengalir kepada kita yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid dengan menyedekahkan sedikit harta kita. Ini merupakan salah satu sedekah jariyah. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ilman nafi'an atau ilmu yang bermanfaat. Apa
Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita punya, yang kita pelajari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Karena pada hakikatnya ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang kita bagikan kepada orang lain. Ilmu yang kita punya itu adalah ilmu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Karena hakikat ilmu dan dakwah itu tidak dapat kita pisahkan. Menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan berdakwah itu adalah sesuatu yang sepaket. Ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapat kewajiban lagi dalam menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari. Terlebih ilmu yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudariku sekalian, ketika kita mengajarkan atau menyampaikan satu ilmu kepada orang lain dan ketika dia melaksanakannya, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ballighu anni walau kana ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Satu ayat yang kita sampaikan ketika itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu termasuk adalah ilmu yang bermanfaat. Pahalanya akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah wafat. Adapun amalan yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah awwaladun shalih, dan doa anak yang shalih. Jika posisi kita sekarang adalah sebagai seorang anak, maka yang dapat kita lakukan adalah senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Selain Allah Subhanahu memerintahkan kita untuk menyembah dan tidak mensekutukannya dengan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wala taqul lahumā uff, dan janganlah kita mengatakan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, apalagi ketika kita menyakiti hatinya. Itu adalah amal yang dapat kita lakukan sebagai seorang anak ketika orang tua kita masih hidup. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakanlah perkataan yang mulia kepadanya. Berbuat baik kepadanya, mengatakan perkataan yang mulia kepadanya. Nah, bagaimana jika posisi kita sekarang sudah tidak memiliki kedua orang tua? Maka yang dapat kita lakukan adalah untuk senantiasa mendoakannya. Karena pada hakikatnya berdasarkan hadis Rasul yang sudah saya bacakan tadi, bahwasanya doa anak yang solih tidak akan terputus meskipun sudah meninggal dunia. Doa kita akan bisa menaungi, membantu, dan menerangi orang tua kita di alam kubur kelak. Apa bentuk doanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 24, waghfir lahumma jannaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Itulah bentuk pengamalan yang dapat kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara mendoakannya. Nah, bagaimana jika posisinya kita sekarang adalah sebagai orang tua? Adapun yang dapat dilakukan oleh orang tua dan yang seharusnya dilakukan oleh para orang tua adalah tarbiyatul aulad, yaitu mendidik anak-anaknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa mengajarkan ayat-ayat Allah, menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya lah yang akan mendoakannya ketika dia sudah wafat kelak. Ketika yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah ilmu agama, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang senantiasa akan didoakan oleh anak-anak kita kelak. Anak-anak yang dimaksud di sini, anak-anak solih yang dimaksud di hadis ini, bukan hanya anak yang lahir dari dalam kandungan kita,
Anak-anak yang solih yang dimaksud adalah anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita ajarkan tentang Al-Quran. Mungkin di sini saudariku sekalian ada yang profesinya sebagai pengajar. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak ilmu, terlebih ilmu itu adalah ilmu Al-Quran, maka mereka termasuk kepada anak-anak kita. Dan senantiasa mereka akan mendoakan kita, dan doanya tidak akan terputus meskipun kita sudah wafat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Maka dari itu, ketika kita mempunyai harta, marilah sama-sama kita gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak harta itu akan menolong kita di yaumil akhir kelak. Dan ketika kita mempunyai sedikit ilmu, kita menuntut ilmu, maka bagikanlah ilmu itu sehingga ia jadi bermanfaat bagi orang lain. Dan jika posisi kita sekarang adalah sebagai seorang anak, maka senantiasalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu juga ketika posisi kita sekarang adalah sebagai orang tua, senantiasalah mendidik anak-anak kita untuk tetap diperkenalkan mengenai ad-dinul Islam. Semoga apa yang saya sampaikan pada ceramah singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebih saya sendiri dalam rangka perbaikan diri. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah sekali-kali kita ragu. Mungkin hadza faqat minni, syukran katsiran ila ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.